Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman yang sedang menonton video ini dalam kondisi sehat semua. Amin. Insya Allah pada video ini saya ingin menunjukkan kepada teman-teman kalau misalnya bagi teman-teman yang berada di level 0 mestinya seperti apa sih belajarnya. Apa yang harus dilakukan dan apa yang harus selalu diingat. Tujuan video ini untuk menunjukkan kepada teman-teman bahwa setiap orang itu memiliki cara yang berbeda-beda, memiliki kapabilitas yang berbeda-beda, walaupun tujuannya itu sama, yaitu supaya bisa belajar bahasa Inggris dan bisa menggunakannya secara tulisan maupun secara lisan. Oke, poin pertama yang saya akan bahas adalah jangan pernah sampai mengikuti pace orang lain. Jangan sampai gampang terpengaruhi oleh orang lain. Kalau teman-teman sudah menyadari pentingnya bahasa Inggris dan serius ingin belajar, mau itu karena ingin kuliah ke luar negeri, dibutuhkan untuk pekerjaan atau exchange dan sebagainya, fokuslah kepada tujuan sendiri. Kalau memang teman-teman harus memulai dari nol, mulailah dari nol, mulai dari basic, cover semuanya. Cicil langkah-langkahnya, rutinkan kebiasaan-kebiasaan yang akan membantu teman-teman beradaptasi lebih cepat. Jangan sampai teman-teman memaksakan diri untuk langsung loncat ke bahasa Inggris yang akademis, misalnya langsung kursus TOEFL, langsung kursus IELTS, dan sebagainya. Dikarenakan apa yang akan terjadi itu justru teman-teman menjadi overwhelmed, alias bebannya lebih dari yang teman-teman ekspektasikan. Setelah itu apa yang akan terjadi? Teman-teman akan kehilangan motivasi, teman-teman akan kelelahan, dan ujungnya akan kemungkinan besar teman-teman pula memundurkan diri dari kegiatan tersebut, alias berhenti secara total bahasa Inggrisnya, dan itu sesuatu yang akan sangat susah untuk dimulai lagi. Oke, poin kedua, tergantung kapabilitas teman-teman, pastikan apa yang teman-teman lakukan di awal itu adalah sesuai dengan preferensi metode yang bisa membuat teman-teman belajar lebih efektif. Contohnya, apabila teman-teman tipe yang tidak suka menghafal atau agak susah menghafal, jangan langsung loncat ke berbagai teori. Usahakanlah lakukan kebiasaan yang bisa dilakukan setiap hari. Contoh, beberapa latihan yang saya berikan kepada murid-murid saya yang berada di level 0, saya seringkali menugaskan mereka untuk bisa menunjuk semua barang-barang yang mereka lihat, yang mereka gunakan setiap hari. Itu termasuk apa yang mereka pakai, stationery, alat-alat tulis, benda-benda teknologi, barang-barang yang ada di kosan, barang-barang yang ada di rumah, mulai dari piring, lemari, berbagai tipe baju, dan sebagainya. Karena mereka melihat barang-barang dan semua hal itu setiap hari secara rutin, akan sangat mudah untuk mereka menghafalnya karena mereka akan mengulangi lagi, oh, that is a mirror. Oh, that is a bed sheet. Oh, that is my laptop. Oh, that is my flash drive. Jadi menggunakan frase that is, sebutkan kata bendanya. Nah, itu bagi teman-teman yang emang tidak suka menghafal terlalu banyak hal, mulailah dengan melihat hal-hal yang emang bakal diulangi secara rutin. Selain benda-benda, tentunya teman-teman juga bisa menghafal gerakan yang rutin dilakukan setiap hari, seperti bangun, tidur, makan, minum, berkedip, berbicara, bernafas, dan sebagainya. Banyak sekali kegiatan atau dalam bahasa Inggris verb, ya, kata kerja yang kita gunakan setiap hari. Jadi setiap kita melakukannya, kita bisa mengingatkan diri kita sendiri, oh, bahasa Inggrisnya ini. Oke, saya sedang bangun. Bahasa Inggrisnya I am waking up. Saya sedang belajar. Bahasa Inggrisnya I am studying. Saya sedang menyikat gigi. I am brushing my teeth. Bisa pakai kata I am, verb ing secara rutin ketika kita sedang melakukannya, atau kita juga bisa menggunakan verb satu saja untuk menunjukkan rutinitas kebiasaan. Misalnya, I wake up in the morning. I sleep at night. I eat 3 times a day. Dan sebagainya. Terserah mau memberikan detail tambahan atau apa, yang paling penting adalah menghafal verbnya gitu ya, dan melatih frase I am verb ing atau I verb 1. Itu dulu saja. Jadi dengan melakukannya secara rutin, otomatis teman-teman akan menjadikannya kebiasaan dan akan lebih mudah nempel kepada otak. Dan poin terakhir adalah teman-teman harus memiliki tujuan yang jelas. Ini skalanya bisa ditentukan dalam beberapa interval, bisa per minggu, bisa per bulan, ya, yang pasti jangan per tahun. Bisa juga per hari.
Alias kita harus memiliki tujuan yang jelas yang bisa mengukur perkembangan kita. Karena tanpa ada pengukuran perkembangan, itu menjadi sia-sia juga. Karena ini merupakan suatu hal yang kita serius lakukan. Misalnya, per minggu, oke, coba saya bisa menggunakan, bukan menghafal, menggunakan 5 kosakata dalam suatu kalimat. Misalnya, di akhir pekan. Nah, di akhir pekan, uji sendiri. Bisa secara tulis, bisa secara verbal. Tanya teman untuk membantu, bisa langsung ke guru masing-masing. Ya, yang penting kita berinisiatif untuk menentukan tujuan kita sendiri, supaya kita jelas progresnya. Nah, itulah 3 poin yang sangat penting bagi teman-teman untuk perhitungkan dan betul-betul terapkan pada proses pembelajaran teman-teman. Di luar 3 poin tersebut, ya ada pula 1 poin yang teman-teman bisa lakukan, namun ini biasanya lebih memerlukan waktu yang lebih, memerlukan sumber dana yang lebih dan sebagainya, yaitu menemukan guru yang cocok. Ya, lagi-lagi saya ulang, jangan langsung loncat ke guru TOEFL, ke guru IELTS. Cari saja guru yang bisa mendampingi kita sesuai dengan apa yang kita ingin capai dari tujuan yang tadi kita sudah tentukan, per minggu, per hari, atau per bulan. Jadi bisa membantu kita mengukur. Bisa juga kita belajar secara formal, tapi usahakan pelajaran yang diajarkan kepada kita itu lebih banyak prakteknya dibandingkan pembahasan teorinya. Pembahasan teori teman-teman saya yakin sudah belajar dari SD hingga bahkan kuliah. Itu totalnya 9 tahun lebih. Ya, tapi sampai sekarang kan masih mungkin belum ada kepercayaan diri untuk menggunakan bahasa Inggris. Bahkan banyak dari kita mungkin betul-betul tidak bisa sama sekali untuk menggunakan bahasa Inggris. Ya, oleh karena itu membahas teori itu emang ada bantunya, tapi insya Allah lebih efektif apabila teman-teman lebih fokus kepada praktek. Jadi hafalkan frase, hafalkan kosakata, hafalkan struktur kalimat, dan sebagainya. Dan setiap ada kesalahan, tidak masalah, ya tumbuhkan dulu percayaan diri, dan kalau memang ada kesalahan, carilah guru yang bisa mengkoreksinya secara konstruktif. Ya, jangan berlatih dengan teman yang akan reaksinya seperti kamu ini banyak salahnya Mas di sini. Jadi akan menurunkan kepercayaan diri kita. Saya sudah dengar banyak cerita perihal tersebut. Jadi jangan sampai kita berlatih di lingkungan yang seperti demikian, ya. Teman-teman kalau berbicara bahasa Inggris di luar itu tidak bermakna sombong. Jangan sampai menerima stereotip seperti itu, ya. Menggunakan bahasa Inggris ataupun menggunakan bahasa apapun yang teman-teman sedang pelajari di luar atau kepada orang lain, itu adalah bentuk usaha teman-teman untuk bisa merutinkan, karena tidak perlu lama untuk melupakan bahasa yang kita pelajari. Itu saya pribadi sudah mengalaminya. Jadi saya sangat menyarankan teman-teman untuk selalu melakukan latihan kegiatan yang bersifat rutin. Tidak butuh 1-2 jam per hari, hanya 15 sampai setengah jam pun sudah lebih dari cukup. Yang penting teman-teman berbicara menggunakan bahasa Inggris, melatih menggunakan kalimat-kalimat dalam bahasa Inggris, menghafalkan suatu kosakata baru, dan berlatih untuk menggunakannya, sehingga kebiasaan itu muncul. Dan insya Allah dengan mewujudkan kebiasaan tersebut, teman-teman akan lebih cepat mencapai tujuan yang tadi saya sebutkan di awal, yaitu mampu menggunakan bahasa Inggris sebaik-baik yang teman bisa, atau enggak seminimal-minimalnya cukup untuk mencapai tujuan teman-teman. Lagi-lagi mau itu buat S2, kebutuhan kerja, exchange, dan sebagainya. Oke, semoga video ini membantu bagi semua teman-teman yang sedang dalam belajar bahasa Inggris atau ingin memulainya. Insya Allah pada channel saya akan terus mengupload video-video yang bermanfaat, dan akan ada juga beberapa pembahasan yang mengajarkan teman-teman beberapa aspek bahasa Inggris. Jadi look forward to that, dan selamat belajar, semoga berhasil, semoga sukses, dan jangan pernah sampai hilang semangatnya. Apabila teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.